Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johanna Manuhua, kelas AI1B, NIM 2011043. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang saya dapatkan pada mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar selama beberapa minggu ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Dan pertama-tama, individu merupakan dua bagian, yaitu fisik dan psikis. Dan fisik lebih berarah ke potensi lahiriah, yaitu gerakan anggota badan atau panca indera dan lain sebagainya. Dan juga berbeda dengan psikis, yang lebih berarah ke potensi batiniah. Karena pada dasarnya, psikis lebih mengarah ke intelijensi kecerdasan, intelektual emosian, dan spiritual. Dan ada pula faktor-faktor penunjang kehidupan manusia yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sandang, kedua, pangan, ketiga, papan. Yang pertama, sandang. Sandang merupakan yaitu pakaian-pakaian yang contohnya celana, baju, dan sebagainya. Dan yang kedua, pangan. Pangan merupakan makanan yang dikonsumsi setiap hari oleh manusia. Yang ketiga, papan. Papan yaitu tempat tinggal. Dan ketiga tunjangan itu merupakan ialah yang wajib sekali dimiliki oleh manusia. Dalam segi psikis, itu berkaitan dengan fisik atau tingkah laku manusia. Dan berikutnya, tenaga kejiwaan berupa ialah cipta rasa dan karsa, menurut Ahmad Marimbata pada tahun 1980. Karsa meliputi kemampuan yang merupakan hasrat atau kemauan. Kemauan rasa meliputi kemampuan yang memberi sifat kesenangan, ketidaksenangan, rasa sakit, dan rasa dingin pula. Cipta meliputi menciptakan suatu hal baru, atau memecahkan suatu permasalahan. Dan keluarga ialah hal yang paling terdekat dengan individu. Pengaruh keluarga terhadap anggota-anggotanya merupakan ialah yang pertama, status sosial ekonomi keluarga, faktor keutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua. Masyarakat paguyuban adalah masyarakat yang memiliki hubungan darah atau yang masih memegang tradisi yang mengedepankan prinsip berdasarkan nilai bersama masyarakat. Bersama masyarakat Petembayang ialah masyarakat yang modern yang sudah kurangnya tradisi. Dan yang kedua, yaitu materi pelapisan sosial persamaan derajat, diskriminasi, dan pemerataan. Pelapisan masyarakat adalah sejumlah individu yang mempunyai kedudukan yang sama menurut wewenang tumbuh dengan sendirinya. Terjadi dengan disengaja, pembagian wewenang dan kekuasaan ditentukan dengan jelas dan tegas. Pembagian sistem pelapisan menurut sifatnya ialah berupa beberapa contoh, ialah kasta Brahtama, kasta Ksatria, kasta Walsya, kasta Sudra, dan Patria. Dan materi yang ketiga, remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi sosial, pembinaan dan pengembangan. Generasi muda berdasarkan pola yang pertama, landasan Indil, merupakan ialah sama dengan Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional yang berada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ialah landasan strategi yang sama dengan GBHN. Yang keempat ialah landasan historis, merupakan Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Dan yang kelima, landasan normatif, etika, tata nilai, dan tradisi luhur yang hidup di dalam masyarakat.
1. Generasi muda sebagai subjek pembinaan dan pengembangan. Kedua, generasi muda sebagai objek pembinaan dan pengembangannya masalah yang ada di generasi muda. Yang ketiga, kurangnya kepastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depan potensi generasi muda. Keempat, idealisme dan daya kritis. Kelima, dinamika dan keaktivitas. Peranan pemuda dalam masyarakat ialah membawa pembaharuan dan pembangunan. Peranan mahasiswa di KKN juga dapat membawa pembaharuan dalam pendidikan generasi. Juga merupakan orang-orang yang setara dengan pengalaman pada waktu yang bersamaan. Keempat, pemerintahan negara dan warga negara. Pemerintahan ialah yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara dan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dan syarat berdirinya negara ialah warga negara memiliki wilayah dan pemerintahan, dan menurut pasal 29 ayat 2, setiap warga negara adalah penduduk. Sekian penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan perkataan maupun perbuatan dalam saya menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.